Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dari Papua Barat yang telah hadir di Zoom ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Oka dan Pak Agus yang juga menghadiri kegiatan ini. Jadi kegiatan ini nanti ada perkenalan untuk LSP Pertanian Organik, kemudian penjelasan tentang sertifikasi dan uji kompetensi. Mungkin langsung saja untuk pemaparan dan perkenalan LSP dari Pak Oka. Untuk Pak Oka dipersilahkan. Baik, Dea, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Denny, dan teman-teman semuanya ini yang hadir. Saya tidak sebut satu persatu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan kita pada pagi ini kita bisa berbincang-bincang, bertemu melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini sama-sama kita memetik manfaat untuk kemajuan dan menuju sumber daya yang kompeten di masa depan. Saya kira saya mungkin sedikit mengenalkan ini LSP kita. Kalau kata orang kalau tidak kenal, pertama tentu teman-teman di LSP ini ada Pak Agus Yulianto ini selaku manajer sertifikasi, lalu Bu Dea tadi adalah bidang administrasi dan IT, saya sendiri sebagai pimpinan, dan Pak Agus juga merangkap wakil pimpinan. Itu saya kira perkenalan awal. Lalu kemudian lembaga sertifikasi profesi pertanian organik ini yang kita singkat LSPPO, jadi lambangnya memang semua hijau, ada tanda kompeten itu apa namanya centrang itu, yang terus bertumbuh. Kami dirikan ini di tahun 2016 dan mendapat lisensi dari BNSP pada akhir tahun 2016 dan mulai uji apa namanya witness di tahun itu juga dan melalui full operasi 2017. Jadi ini contoh lisensi yang diterima dan ini sudah perpanjangan sekali karena berlaku hanya 3 tahun. Kami sudah ada relisensi lagi untuk agar keabsahan untuk operasional dari LSPPO ini dapat berjalan terus. Nah, kami di dalam operasional ini selama dari full di dalam tahun 2017 sampai sekarang ini telah bekerja sama dengan instansi universitas, terutama yang paling banyak universitas, ada lebih dari 16 universitas, barangkali Fakultas Peternakan Unipa ini yang ke-17 kalau nggak keliru ya. Jadi dari paling barat Jambi sampai Merauke sampai Manokwari. Kemudian ini jumlah asesor yang kita miliki itu ada 71 orang. Itu berbagai apa namanya kompetensi teknis yang diemban sesuai dengan skema yang kita miliki. Skema kita nanti kita sampaikan jumlahnya dan mungkin apa yang berkepentingan dengan Fakultas Peternakan di Unipa ini. Kemudian TUK yang ada sekarang ada 34 dan yang mandiri ada 35. Nah, ini saya kira skema yang kita miliki ada 17 sekarang. Nah, kemarin 15, tahun ini masih tambah 2 lagi mengenai petugas apa namanya pengambil contoh dan juga di bidang pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan saja. Nah, ini yang merah-merah yang kami merahin ini yang kelihatannya terkait dengan bidang di Fakultas Peternakan atau di dalam ilmu peternakan ini. Pertama dari aspek organik ini adalah inspektor pertanian organik ternak ini penting apabila suatu perusahaan atau suatu lembaga yang organik atau perusahaan organik, peternak organik ini
saya kira perlu memiliki inspektor pertanian organik sebagai internal audit lah, sebagai internal audit kalau nanti diaudit oleh lembaga sertifikasi organik dari eksternal. Kemudian yang kedua, fasilitator pertanian organik ternak. Jadi masih disebut pertanian karena ternak memang termasuk di dalam rumpunnya pertanian. Nah, ini fasilitator ini tentu memfasilitasi pelaku usaha, juga mahasiswa tentunya nanti sebagai para dosen. Saya kira perlu memiliki kompetensi teknis di bidang fasilitator karena akan memfasilitasi mahasiswa, mendampingi mahasiswa KKN dan sebagainya yang bergerak di bidang peternakan organik ini. Kemudian lalu ada operator pupuk organik ini yang tentu berbahan baku dari limbah ternak, dari kotoran ternak misalnya. Kemudian ada operator bibit ternak organik, operator pakan ternak, tentu yang organik juga, operator limbah ternak. Jadi bagaimana mengelola limbah ternak itu menjadi produk-produk yang bermanfaat, pupuk dan sebagainya. Kemudian operator budidaya ternak ini bagi mahasiswa ini bagus ini kalau mengambil jurusan budidaya misalnya lalu harus dikompetenskan dengan sebagai operator budidaya ternak. Itulah saya kira skema yang match dengan Fakultas Peternakan. Saya kira ada berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 skema. Yang lainnya adalah tanaman. Tanaman termasuk ya perkebunan, hortikultura, tanaman pangan itu aspek tanaman. Dan ini juga masuk di ternak ini termasuk juga lebah madu. Organik juga ini bagian dari peternakan, rumpun peternakan. Kira-kira begitu. Lanjut saya kira. Lanjut ya. Masih proses. Oh gitu. Ini yang di foto-foto ini adalah bagaimana proses uji dan sebagainya. Nah ini saya kira mungkin sedikit kenapa sih kita perlu SDM kompeten di bidang pertanian organik. Ini ada apa ya kasus misalnya dulu ada pengiriman produk organik ke luar negeri ekspor begitu. Tapi ini kasusnya di pertanian organik tanaman ternyata tidak bisa diterima karena operator atau para pelaku usaha ini belum kompeten begitu. Bagaimana memiliki produk kompeten kalau yang mengerjakannya sendiri belum kompeten. Nah ini saya kira ke depan karena ada ratifikasi perjanjian internasional. Di sini ada ASEAN, ada APTA, ada APEC di Asia Pasifik, lalu WTO. Nah ini semua nanti harus tenaga kerja itu, bursa tenaga kerja itu sudah tidak ada lagi batas-batas negara. Terutama di ASEAN ini sejak tahun 2015 sudah dibuka. Nanti para lulusan yang kompeten ini bisa sebetulnya bekerja di Myanmar, di Indochina, di Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, asal memenuhi kompeten yang diperlukan. Karena standar ini juga sudah diharmonisasi dengan 9 negara anggota lainnya selain Indonesia. Nah ini saya kira manfaat ke depan. Jadi ini memerlukan tenaga kompeten. Ada kasus yang juga sangat menjadi pembelajaran kita, yaitu bagaimana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu yang kerjasama dengan modal dengan China itu. Nah itu persyaratan tenaga kerja yang di sana juga harus kompeten. Sehingga karena waktu itu kita belum siap dengan tenaga ahli di bidang tukang, tenaga pemecah batu, melas dan sebagainya ini tidak kompeten sehingga semua tenaga yang kasar itu termasuk tenaga kasar lah ya, jadi didatangkan dari Cina karena di dalam perjanjian itu persyaratannya harus kompeten.
Nah, makanya sekarang pemerintah semua tenaga-tenaga kompeten, tenaga-tenaga tukang las, tukang batu, tukang bangunan ini, tukang kayunya, semua harus dikompetenkan melalui BLK itu harus kompeten. Jadi ini pengalaman yang berharga bagaimana tenaga kompeten ini, SDM kompeten kita ini harus segera dikompetensikan gitu. Dia harus ada bukti kompetennya berupa sertifikat itu. Saya kira itu. Lalu kompetensi ini menyangkut 3 hal yang penting saya kira. Pertama tentu memiliki pengetahuan yang cukup untuk di bidang level yang skema yang harus diujikan. Kemudian mereka harus memiliki skill atau keterampilan yang memadai sebagai fasilitator, sebagai inspektor, sebagai operator ini harus memiliki skill yang cukup. Dan ketiga tentu harus memiliki sikap kerja. Seorang kompeten itu harus memiliki sikap kerja yang tentu bisa bekerja sama, lalu bisa lebih produktif, lebih efisien, dan tentu mereka akan memiliki jenjang jabatan juga yang sangat menjanjikan bila memiliki, bisa saja operator suatu saat kalau memenuhi syarat dia akan bisa menjadi fasilitator juga gitu. Jadi dengan melalui uji tingkat lanjutan. Saya kira itu. Lanjut barangkali ya. Inilah lingkungan perubahan strategis yang harus kita hadapi ke depan. Nah, ini SDM yang kompeten dan berdaya saing ini. Jadi ada dari tadi memang kita harus memiliki lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan yang berbasis kompetensi juga. Tidak bisa menghasilkan sumber daya kompeten kalau pelatihannya tidak atau pendidikannya tidak berbasis kompeten. Nah, ini saya kira penting. Lalu adalah tadi yang saya ceritakan, memang profesionalisme akan meningkat, lalu efisiensi, produktivitas meningkat, dan seterusnya. Jadi inilah saya kira gambaran kita menuju kebutuhan tenaga kerja di zaman globalisasi, yaitu di mana nanti pemberlakuan WTO, lalu APEC, Asia Pasifik, kerjasama ini, ekonomi, kemudian juga APTA dan lain-lain. Terutama ASEAN yang di depan mata kita yang sudah berjalan sekarang. Lanjut. Ya, Dea. Nah, oke. Nah, ini kenapa sih kita harus organik? Nah, ini tantangannya luar biasa. Kita harus organik dari aspek nutrisi, di samping lingkungan, tentu dengan berorganik ini, terutama yang penelitiannya di tanaman ini, tomat misalnya yang diperlakukan dengan organik dan non-organik nampak sekali itu kandungan kalsium per 100 mg-nya Pak. Ini 23 dengan 5 ini kan angka yang sangat fantastik ini. Kenapa kita harus berorganik? Memang nutrisi itu sangat jauh meningkat. Terutama bagi saudara-saudara kita yang autis misalnya, yang gemuk itu, dan juga orang-orang yang sensitif terhadap residu pestisida, pasti dia harus lari ke organik, karena kalau tidak dia akan berdampak akumulatif dari residu-residu itu. Kalau di ternak barangkali ini hormon dan juga antibiotik itu Pak, karena banyak peternak-peternak yang menggunakan itu tidak melakukan sesuai dengan prosedurnya, sehingga banyak ternak yang residu pestisidanya waktu ayam misalnya, sapi yang disuntik antibiotik lalu diberikan hormon supaya cepat besar, gemuk dan sebagainya. Ini tentu residunya akan berdampak kepada konsumen ini. Ini yang ditakutkan oleh para konsumen sekarang ini. Kenapa banyak sekarang back to nature, kembali kepada produk alam itu karena, atau perlakuan dengan secara alami. Itu karena tadi ini ketakutan terhadap residu. Tidak aman, lalu ada penyakit sapi gila dan sebagainya. Ini di ternak itu yang sangat ditakutkan. BSE misalnya juga sama itu, jadi sangat ditakutkan. Antrak itu yang memang bisa produknya itu bisa juga transfer ke konsumen atau manusia. Nah, salada misalnya, lalu
buncis dan sebagainya itu nampak sekali dengan organik ininya sangat meningkat. Lanjut Dea. Nah, itu dari aspek nutrisi. Yang sekarang mungkin dari aspek residu ini tentu dengan organik produk-produk itu akan lebih aman dikonsumsi. Tapi yang seperti saya katakan, bagaimana produk itu harus bebas residu pestisida sintetis, bebas residu hormon sintetik dan antibiotik, bebas GMO. GMO juga tidak di dalam sesuai dengan standar nasional Indonesia pangan organik itu GMO tidak boleh dipakai di dalam produk organik atau pertanian organik, termasuk peternakan. Lanjut. Nah, ini juga dengan berorganik kita tentu menyelamatkan lingkungan ini. Ibu Pertiwi kita sudah terlalu berat tugasnya ini, menghidupi penghuninya di makhluk hidup di bumi kita ini. Sehingga eksploitasi yang berlebihan itu banyak menyebabkan dampak lingkungan yang kurang baik, sehingga sekarang ini saya kira di bulan Juli ini harusnya kan kemarau panjang ini seperti biasa, tapi sekarang di Jakarta juga hampir tiap sore masih ada hujan itu. Inilah perubahan iklim global ini karena pengaruh gas rumah kaca mungkin yang dihasilkan dari kotoran sapi yang menumpuk, lalu dia menghasilkan gas metan yang harusnya bisa dimanfaatkan gas metan itu menjadi bahan bakar misalnya. Nah, ini yang menyebabkan menjadi gas rumah kaca lalu kemudian merusak ozon. Nah, ini katanya dari berita terakhir bahwa dengan adanya corona ini ternyata langit makin biru. Jadi lingkungan makin hijau, polusi tentu turun sangat drastis. Nah, ini saya kira ini pembelajaran barangkali dari Yang Maha Kuasa bahwa manusia harus aware atau sadar akan insaf akan pentingnya lingkungan harus dipelihara untuk berkelanjutan. Jadi keseimbangan musuh alami ini di dalam lingkungan ini. Memasmi musuh-musuh organisme itu dengan cara-cara organik. Menimpahkan jumlah mikroorganisme tanah sehingga tanah itu bisa gembur. Karena dengan menggunakan pestisida tentu banyak organisme tanah itu pupuk pestisida, pupuk sintetik juga bisa membuat organisme tanah itu menjadi padat dan sebagainya. Dan sehingga mereka tidak bisa hidup, mati. Nah, inilah yang menyebabkan tanah-tanah kita menjadi keras sehingga terus tiap misalnya di tanaman pangan padi itu kalau tidak dipupuki dia tidak menghasilkan karena tanahnya bawahnya sudah keras sekali, di mana sisa-sisa residu pupuk itu sudah menjadi semacam batu yang mengeras begitu, sehingga perlu ada pupuk terus. Nah, ini juga pemborosan di bidang aspek ekonomi dari usaha tani itu. Nah, keseimbangan ekosistem dan juga kita menuju kepada pertanian berkelanjutan. Nah, inilah saya kira kenapa kita harus melakukan organik, dampak tabungan akhiratnya banyak sekali saya kira ini untuk bisa kita dengan berorganik kita sudah secara otomatis kita sudah nabung akhirat karena bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan lingkungan, makhluk hidup lainnya dan juga alam. Saya kira itu. Lanjut. Nah, ini saya kira sedikit mengenai sertifikasi, di mana tentu sertifikasi ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atau keabsahan, baik itu produk maupun proses, keterampilan kepemilikan, keterangan pemilikan barang atau jasa. Nah, ini barang atau orang ini ya, jasa atau SDM. Nah, inilah tidak hanya produknya yang disertifikasi berbasis SNI maupun berbasis sistem, tetapi juga sumber daya manusianya memang perlu juga dikepatenkan, disertifikasi maksudnya juga. Nah, ini
Ini saya kira kaitannya. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah singgung sedikit mengenai komponen daripada kompetensi itu. Seseorang dinyatakan kompeten apabila memiliki skill atau skill, attitude, dan knowledge, di mana keterampilan, sikap kerja, dan juga pengetahuan, knowledge. Ini tentu berdasarkan kepada standar kompetensinya harus tercapai ketiga hal ini. Kemudian ada proses pelatihan dan pendidikannya tadi sudah saya singgung, dan juga memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa mencapai kompeten itu bagi setiap para peserta atau sumber daya yang mengikutinya. Nah, ini saya kira sedikit mengenai seseorang yang bisa dinyatakan kompeten. Nah, tentu yang menyatakan itu adalah asesor kompeten yang memiliki kompetensi teknis juga di bidangnya. Jadi tidak seluruh asesor kompetensi Askom itu, asesor kompetensi itu bisa mengkompetenkan semua jurusan, nggak bisa. Jadi mereka setiap ini dia dilengkapi dengan kompetensi teknis, karena tidak mungkin Askom elektro lalu dia bisa mengkompetenkan peserta dari peternakan, pertanian, atau yang lain, pariwisata, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini mengenai tahapan uji kompetensi ini, pertama tentu persiapan, di mana di dalam persiapan itu ada penyiapan dan verifikasi TUK. Ya, kita untuk uji ini memang memerlukan tempat uji kompetensi. Baik sifatnya tadi ada yang sementara, artinya diverifikasi sehari sebelum tempat itu digunakan sebagai tempat uji. Itu persyaratannya ada, TUK seperti apa. Kemudian kalau yang mandiri, memang dia harus mendapat sertifikat atau lisensi dari LSP sendiri. LSP di mana TUK mandiri itu berada. Itu bedanya sewaktu dan ini. Ada juga TUK di tempat kerja, tapi untuk kita tidak ada di tempat kerja karena biasanya banyak industri-industri mobil dan sebagainya itu ada TUK di tempat kerja. Jadi di tempat kerja mereka lah langsung diuji ke baik pengetahuan, skill, dan juga sikap kerjanya. Lalu yang kedua, penyiapan dan pendaftaran ASESI. Jadi ASESI atau calon peserta yang mau ikut ini harus mendaftarkan, mengisi POM, aplikasi POM 1, POM 2, di mana POM 1-nya itu pendaftaran apakah disampaikan kepada LSP yang bersangkutan, apakah syarat-syarat yang dimiliki bisa ikut uji kompetensi apa tidak. Kemudian lalu aplikasi POM 2 yaitu uji mandiri, bahwa dia sudah mengisi POM itu bahwa dia kompeten semuanya dari unit-unit yang ada di dalam skema itu. Kemudian yang ketiga, LSP menugaskan asesor kompetensi yang akan mengakses para calon peserta tadi, ASESI itu tadi. Kemudian penyiapan materi uji kompetensi atau disebut MUK, ini tugas LSP sendiri. Sebelum ada uji kita harus menyiapkan materi ujinya yang akan diujikan dan dipraktekkan. Kemudian penyiapan bahan uji. Ini kalau yang ada praktek, apa yang unit kompetensi yang akan dipraktekkan itu harus disiapkan bahan ujinya. Kemudian penyiapan alat-alat uji, alat-alat apa saja yang mendukung untuk dipakai pada saat menguji. Kemudian yang terakhir itu adalah penyiapan alat-alat pelindung diri. Ini syarat utama itu nomor 1 di dalam skema itu adalah APD, alat pelindung diri. Ini penting kalau membuat pupuk ya harus pakai masker, harus pakai glove atau selop tangan, pakai sepatu boot, pakaian yang tertutup begitu sehingga tidak ada nanti cipatan atau kontaminasi dari produk itu kepada si pembuatnya sendiri pada waktu praktek. Pestisida misalnya juga begitu. Jadi mungkin juga dibuat pengelolaan limbah ternak, juga pupuk dari kotoran ternak ini juga memerlukan alat-alat APD. Kemudian proses ujinya sendiri ada namanya pra-assessment, di mana pra-assessment ini adalah
sedikit penjelasan mengenai proses uji itu seperti apa gitu, supaya calon peserta ini paham nanti proses alur uji kompetensinya seperti apa. Pertama tentu ada pra-asesmen, kemudian di dalam pra-asesmen itu ada penjelasan uji, pengisian formulir tadi yang ada banyak dokumen, memang uji kompetensi ini banyak dokumen, pengumpulan bukti-bukti portofolio yang dimiliki tadi. Kalau operator syaratnya harus punya pengalaman, pernah melakukan pembuatan dari skema itu dan sebagainya. Kemudian uji tulis ini. Pertama lalu dilanjutkan dengan uji tulis. Kenapa uji tulis? Karena semua unit kompetensi itu tidak bisa dipraktekkan. Tapi kita uji pengetahuannya. Jadi hanya beberapa dari unit kompetensi nanti di dalam skema itu akan diujikan. Karena kalau semua diujikan itu memakan waktu yang luar biasa lama. Nanti memerlukan berhari-hari. Sehingga kalau dia punya pengetahuan cukup, nanti plus wawancara waktu terakhir kepada yang asesi atau calon uji itu, nah di situ kita bisa menggali sebanyak-banyaknya bahwa mereka memang bisa direkomendasikan kompeten apa tidak. Lalu yang berikutnya adalah uji praktek. Jadi komponennya ini. Kalau di fasilitator ini memang ada uji, dan di inspektor itu ada uji komunikasi efektif itu. Karena calon fasilitator itu kan harus bisa komunikasi dengan calon-calon yang akan diajak atau didampingi atau dibimbing dan sebagainya. Ini perlu aja uji kompetensi. Itu juga nanti ditunjukkan dalam waktu demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah uji tulisnya, itu menyangkut distribusi formulir jawaban soal. Jadi kita siapkan nanti distribusi formulirnya kepada setiap peserta, distribusi soal sudah disiapkan sebagian dari materi uji, lalu penilaian hasil ujian oleh asesor yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, C, uji praktek observasi. Jadi ini juga tadi sebelum uji praktek harus calon peserta harus menyiapkan APD-nya, kemudian alat pelindung diri, alat yang digunakan, kemudian bahan-bahan yang digunakan. Dia harus mampu secara sistematis menceritakan apa yang harus mereka lakukan ketika melakukan uji praktek, pembuatan pupuk misalnya, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, yang berikutnya keputusan oleh asesor. Nah, setelah melalui proses uji tadi, lalu asesor mempunyai otoritas untuk memutuskan, memberikan rekomendasi kepada asesi atau calon peserta yang memenuhi atau yang sudah memenuhi berarti kompeten. Lalu yang belum memenuhi kompeten itu barangkali dari sekian unit kompetensi itu ada salah satu atau salah dua unit yang belum kompeten. Nah, ini belum bisa diberikan K kompeten. Mereka nanti pada kesempatan yang lain harus mengulang unit-unit yang memang belum kompeten, BK itu. Jadi istilahnya K dan BK. Yang BK ini biasanya atau tergantung setiap asesi mungkin beda-beda. Ada yang satu yang unit yang belum kompeten, ada 2, ada 3 begitu. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya mereka bisa mengulang itu untuk yang BK itu menjadi K. Kira-kira begitu. Lalu ini sepenuhnya wewenang daripada asesor merekomendasikan kepada yang bersangkutan kepada LSP. Nanti LSP akan mempertimbangkan melalui tim tim uji teknis itu nanti apakah yang bersangkutan yang direkomendasikan betul-betul sudah memenuhi syarat apa tidak. Ini ada, kita punya tim untuk memutuskan. Itulah mereka yang tim inilah yang akan merekomendasikan kepada LSP bahwa ini bisa diberikan sertifikat, bisa diusulkan sertifikatnya kepada BNSP. Kemudian nanti kalau sudah turun formulirnya, lalu LSP mengisi dan ditandatangani oleh ketua atau direktur daripada LSP bersangkutan. Nah,
ada closing. Nah, di dalam closing ini tentu secara umum nanti asesor atau lead asesor akan menyampaikan prosesnya, kekurangannya apa, berjalan dengan baik, atau kalau masih belum baik apanya, nanti sehingga ini pada uji-uji kompetensi berikutnya bisa disempurnakan. Dan berapa yang K atau kompeten, berapa yang BK belum kompeten, ini nanti akan diumumkan pada waktu penutupan. Itu oleh lead assessor. Nah, kemudian tentu terakhir nanti akan ditutup oleh instansi yang di mana ACC itu diuji oleh lembaga instansi yang itulah yang menutup. Kemudian inilah contoh-contoh sertifikat kompetensi. Memang sertifikat ini sangat ini dengan hologram, dengan lambang Garuda emas. Jadi ini betul-betul harus dipelihara, dipertahankan. Nanti ada pesan-pesan waktu penutupan biasanya dari lead assessor bagaimana memelihara kompetensi itu. Jadi tentu saya sampaikan secara ringkas sedikit bagaimana yang telah lulus atau telah kompeten ini memelihara kompetensinya, karena di dalam, kalau nggak salah dalam 3 tahun ini harus berlaku 3 tahun, nanti dalam 3 tahun para peserta yang memiliki kompetensi, sertifikat kompetensi ini harus melakukan sesuatu. Apa dia mendampingi, apa dia melakukan sendiri, apa dia melatih, itu bisa. Nah, itu nanti sebagai bukti bahwa di dalam perpanjangan nanti bisa dilampirkan secara portofolio gitu. Jadi tidak perlu uji ulang seperti di awal. Tetapi kalau mereka tidak melakukan apa-apa, cuma pegang saja sertifikatnya, tidak melakukan apa-apa, nanti kalau mau diperpanjang ya mulai dari awal lagi seperti semula. Begitu. Nah, inilah semua nanti yang memiliki sertifikat kompetensi semua harus memelihara dengan melakukan sesuatu. Mendampingi, menyuluh, membuat, atau berusaha sendiri gitu. Ada bukti-buktinya yang otentik yang bisa disampaikan kepada LSP bersangkutan. Saya kira itu sebagai gambaran singkat. Lanjut. Habis ya? Ya, Pak. Ya, Habis, saya kira Pak. ini Pak, ini kita foto session. Jadi setiap selesai uji kompetensi kita biasanya ambil foto session untuk kenang-kenangan. Jadi inilah teman-teman yang dan kita punya database untuk seluruh ACC yang telah kompeten, kapan berakhir ininya ada semua. Nanti kita apabila menjelang berakhir kita ingatkan ini mau diperpanjang apa tidak gitu. Ya, kira-kira begitu Bapak, kurang lebihnya nanti kalau ada hal-hal yang masih belum jelas nanti kami buka untuk silakan nanti kita berdiskusi. Saya kira demikian, kami serahkan lagi Dea. Ya, baik, terima kasih Pak Oka. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Mungkin tadi sudah ada beberapa pertanyaan via chat, tapi sudah dibalas satu-satu sama Pak Agus. Oke. Sekarang mungkin ada yang langsung akan bertanya, Bapak Ibu dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Bu Evi. Masa berlaku sertifikatnya berapa lama? Ya, Pak. Bu Eti ya? Bu Evi, ya. Bu Evi. Ya. Ya, baik Bu Evi, ini melalui chat ya kali jadi tadi pertanyaannya. Saya kira tadi sudah saya singgung juga masa berlaku sertifikat untuk tenaga kompeten ini di BNSP menetapkan 3 tahun berlaku, 3 tahun. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalam 3 tahun itu sertifikat itu harus dipelihara, yang bersangkutan yang memegang sertifikat harus melakukan sesuatu. Tadi yang sudah saya sampaikan. Saya kira begitu. Mungkin Bu Evi sudah cukup jelas. Halo Bu Evi. Oke Pak Denny, barangkali ada ini. Pak Oke. Silakan Pak Denny. Pak Oke. Ya. Saya ingin bertanya, bisa nggak? Silakan Pak. Kita ini buka ini. Ya. Pak Mulyadi ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi
kita di Fakultas Peternakan ya. Ya. Karena masalah sertifikat kompetensi ini kan pengakuan ya bahwa Ya, kita betul. Sebagai tenaga ahli yang profesional ya, Betul. seperti operator laboratorium misalnya Ya, ya. ya persis Pak. Ya karena terus terang kalau di perguruan tinggi kita ini di peternakan ini kan sertifikat kompetensi ini nilainya sangat tinggi ketika dilakukan akreditasi ya. Ya persis Pak. Ya itu yang sudah dilakukan teman-teman yang lainnya. Apakah prodi, apakah ya. Universitas gitu. Nah. Ya. Begini maksud saya, apakah dengan lembaga ini gitu ya, apakah dalam proses asesmen atau penilaian itu untuk menerbitkan sertifikat itu melalui proses misalnya harus pelatihan dulu bagi tenaga operator misalnya, atau langsung aja dilakukan penilaian, baik. Atau diajukan oleh pihak fakultas misalnya dalam hal ini ada sekian orang ya tenaga operator di peternakan mau disertifikasi gitu keahliannya. Lalu proses ini apakah butuh waktu berapa lama dan biayanya berapa gitu satu sertifikat itu? Ya. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Begitu Pak Oke. Iya. Baik Pak Mul, saya langsung saja saya jawab Pak Mulyadi. Pertama, saya betul sekali dari apa yang disampaikan Bapak bahwa sertifikat kompetensi ini bagi lembaga banyak sekali yang terutama kemarin yang di Jember dan beberapa fakultas universitas lain setelah mendapat mahasiswanya banyak yang memperoleh sertifikasi kompetensi, itu akreditasi memang dari B langsung ke A dia. Jadi memang betul tadi meningkatkan akreditasi, nilai skor daripada level daripada status fakultas ataupun mungkin prodi begitu ya. Nah, ini sudah ada bukti-bukti yang di lapangan yang telah dilakukan kemarin. Kemudian begini mengenai proses sertifikasi ini sebetulnya bisa langsung bila nanti kan di dalam mengisi bukti-bukti di formulir APL1 itu kan nanti jelas di situ. Nanti itu yang dinilai oleh SLP apakah yang bersangkutan bisa langsung diuji atau memang perlu pelatihan atau pembekalan dulu gitu. Biasanya kalau mahasiswa itu sudah pernah mendapat misalnya sebagai operator atau fasilitator, kalau sudah pernah mendapat kuliah dan praktek tentang masalah organik atau pertanian berkelanjutan, itu bisa sebagai bukti bahwa mereka bisa langsung diujikan begitu, bisa langsung diujikan. Nah, bagi yang belum memang seyogianya perlu dilakukan pelatihan. Nah, tergantung level ininya, level skemanya. Kalau fasilitator mungkin lebih lama karena unit kompetensinya ada termasuk APD itu ada 19-an gitu ya. Kalau operator nih ada yang 10 begitu. Jadi untuk jam pelatihannya juga berbeda. Nah, mudah-mudahan kalau yang bekerja di lab misalnya kan tentu sehari-hari sudah melakukan itu begitu sehingga memang hanya ujinya itu tentu dengan bukti-bukti mereka setelah bekerja dari instansi dari fakultas misalnya itu sudah cukup sebagai bukti portofolio untuk bisa mengikuti uji operator misalnya untuk lab dan sebagainya. Itu saya kira. Lalu mengenai biaya ini memang tiap skema memang berbeda-beda yang ditetapkan oleh BNSP, bukan dari LSP yang menetapkan, Pak. Jadi saya kasarannya seperti inspektor misalnya, inspektor ternak itu
nilainya, nanti tolong dikoreksi Pak Agus nanti yang bisa menjelaskan lebih detail. Itu biasanya di dalam skema itu tercantum 2,5 juta. Lalu kemudian fasilitator 2 juta, operator kalau nggak salah 1 juta. Nah, tentu kalau yang untuk mahasiswa yang ada kerjasama, biasanya kita ada subsidi lah dari LSP untuk para mahasiswa khususnya. Tapi kalau pada praktisi yang ini tidak ada subsidi begitu, karena dianggap mereka sudah bisa membayar lah begitu ya. Kira-kira gambaran itu barangkali Pak Agus bisa menambahkan poin ini Pak Agus. Sudah, ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi Mbak Dea terus ke bawah. Jadi itu tadi udah betul. Untuk operator biayanya 1 juta, untuk inspektor 2,5, sedangkan untuk fasilitator 2 juta. Sedangkan untuk asisten pengendali organisme 2 juta, pengendali organisme untuk skema pengendali organisme 2 juta, sama ahlinya untuk ahli pengendali 2,5 juta. Itu harga-harganya yang ada di skema kami. Ya, untuk pengawas dan pengambilan contoh masing-masing 2 juta. Betul, Pak. Jadi memang kalau sudah istilahnya unit-unit kompetensi yang seumpama yang ada di fasilitator ternak sudah masuk ke dalam kurikulum di Fakultas Peternakan Unipa, untuk kami akan lebih mudah, jadi tidak perlu lagi istilahnya pembekalan, jadi bisa langsung dengan uji. Tapi kalau belum, ya mau tidak mau, mungkin ada 1 hari atau 2 hari untuk Pembekalan. Istilahnya pembekalan materi yang akan diujikan. Gitu. Gitu, Pak. Ya. Dari saya gitu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Barangkali Pak Mul sudah cukup barangkali? Mungkin dari saya, Pak. Oh ya Pak Mulyadi sudah cukup ya? Ya, cukup Pak. Oke. Nanti kalau ada sesuatu nanti tanya lagi. Oh, nggih. Silakan Pak. Sekarang Pak. Saya, Pak Jan Wajo. Pak Jan Wajo, ya. Silakan Pak Jan. Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman yang sudah memberikan presentasi yang cukup clear pada kita, gambaran tentang kegiatan LPS P3 ini. Ya, dari tadi saya lihat yang diperlihatkan kepada kami itu ada, ya kalau tidak salah 3 skema yang memungkinkan untuk berhubungan dengan peternakan. Ya. Ini berhubungan dengan kurikulum, ya kurikulum Merdeka Belajar. Ini saya melihat, tadi juga sudah dipaparkan tentang biayanya. Saya melihat ini misalnya dari skema-skema itu. Nah itu sangat menarik karena mungkin kita bisa bisa sinkronkan, ya kita anggap sebagai bobot mata kuliah, mungkin mata-mata kuliah dari mahasiswa kami. Nah oleh karena itu saya ingin tanyakan itu, setiap skema itu tadi sudah dijelaskan, cuma saya ingin setiap skema itu, nah itu kira-kira membutuhkan berapa waktu, terus kemampuan-kemampuan yang diuji, ya, jadi beberapa waktu untuk pembekalan, terus kemampuan-kemampuan yang diuji kepada misalnya kalau mahasiswa itu kira-kira kemampuan-kemampuan apa atau materi-materi apa saja yang berada di setiap skema. Nah mungkin saja setiap materi-materi yang dalam skema itu kita bisa mensinkronkan dengan mata kuliah pilihan misalnya dari mahasiswa kita. Nah, itu saja pertanyaan saya. Makasih. Baik Pak Jan, terima kasih Pak Agus. Saya kira aja. Ya, Pak Agus. Mbak Dea, tolong ditampilkan yang unit skema untuk fasilitator ternak. Organik ternak. Terus, ya, yang nomor 2 ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini untuk fasilitator pertanian organik untuk ternak, untuk fasilitator ternak. Ini unit-unitnya ada lebih kurang ada 20. Ya. Jadi menerapkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, mengorganisasikan pekerjaan, melakukan komunikasi efektif, membangun jejaring kerja. Ini unit-unitnya Pak. Jadi ada 20. Ini ada yang di SKKNI Pak, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Jadi ada menganalisa sejarah lahan, menganalisa status ternak, menyusun program fasilitasi, karena ini seorang fasilitator nantinya, tentunya dia harus bisa menyusun program fasilitasi, melaksanakan fasilitasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi, terus tidak lupa dia juga akan melaksanakan sistem jaminan mutu ternak. Ada mengolah konversi lahan, mempersiapkan perkandangan, menyusun formula ransum, menyusun rencana pengendalian penyakit, menyiapkan bibit ternak, mengelola perkandangan, mengelola pakan ternak, melakukan pemeliharaan ternak, dan mengelola limbah ternak. Dan unit-unit ini hampir semuanya itu ada di SNI 6729 tentang ternak untuk ternak organik, Pak. Karena ini bicaranya kan ada ternak organik, ada masa konversinya tentunya. Padang pengembalaan yang seperti apa sih yang harus itu ada di situ, Pak. Ya, sedangkan untuk operator, Pak boleh satu aja, turun lagi ke bawah, operator. Terus operator untuk pakan ternak. Operator pakan ternak itu kita hanya 3, Pak. Jadi waktunya untuk fasilitator kita butuh, kalau dengan pembekalan kita butuh 2 hari. Sedangkan untuk operator kita cukup hanya 1 hari. 1 hari kita cukup, Pak. Ya. Untuk kita ambil contoh untuk limbah ternak. Ya, untuk ada mengelola perkandangan dan mengelola limbah ternak. Ini ada 3 unit untuk K3-nya, di mana K3 wajib yang harus peserta atau ASESI harus dikuasai, dan mengelola perkandangan. Serta untuk mengelola limbah ternak ini, limbah ternaknya nanti arahnya ke limbah padat atau limbah cair. Biasanya langsung untuk TUK-nya nanti kita sesuaikan, biasanya syukur-syukur di sana sudah ada kandangnya, untuk ada kandangnya, langsung CACC nanti langsung praktek di situ. Karena tentunya untuk kompetensi ini kan tidak lulus dan tidak lulus, tapi beliau sudah kompeten atau belum kompeten. Kalau mengolah limbah ternak kan tinggal kita, kalau mahasiswa sudah biasa mengolah limbah ternak, kita tinggal melihat, buktinya seperti itu. Ya, berarti sudah sesuai dengan yang ada di standar kompetensi kerja Indonesia, SKKNI. Mengolah limbah ternak untuk padat dan cair seperti ini. Mahasiswa sudah biasa melakukan seperti itu, berarti kompeten gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Jadi baik, Pak, terima kasih. Untuk fasilitator, banyak, Pak. inspektor lebih kurang 2 hari, sedangkan untuk operator hanya 1 hari cukup. Baik, terima kasih, Pak. Nanti kalau bisa nanti kita minta materi-materi itu, Pak, tadi yang jadi dengan materi-materi itu mungkin kita akan rekognisi. Jadi kita akan mungkin rekognisi karena kita dalam waktu dekat ya kita akan mendiskusikan tentang penetapan mata-mata kuliah yang akan dijadikan sebagai mata kuliah MBKM. Nah, ini kita bisa rekognisi sehingga ketika kita mengarahkan mahasiswa kita, kalau mereka tertarik untuk mengambil satu skema, maka mungkin dia sudah bisa melampaui. Ya tadi saya lihat sampai 20 materi itu, dia bisa melampaui 20 SKS. Nah, kalau saya lihat tadi, ya. Nanti tinggal kita rekognisi mata-mata kuliah mana yang terkait, jadi kita minta itu. Nah, terima kasih banyak, Pak, atas informasi dan juga nanti kita minta skema-skemanya. Terima kasih. Baik, Pak Jen, saya kira ini nanti SNI Pangan Organik yang 6729 tahun 2016 akan di-share nanti ke Bapak, ke fakultas, kemudian SKKNI dan skema yang bersangkutan nanti kita share supaya jadi bisa, kalau sudah mata kuliahnya, materi yang diberikan sudah match dengan tadi skema, kan tinggal kita uji nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik, Pak Jen, terima kasih banyak. Kita bilang pada kan kita bikin MOU dengan OSP. Ya, saya kira nanti kita nomor 1 kita MOU, nanti draftnya kami kirim lah anunya. Siap. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak Jen, terima kasih. Masih ada yang lain, Pak, kita? Boleh dari saya, Pak. Silakan. Silakan Pak John ya. Randa. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Pertanyaan saya yang pertama, saya mungkin lebih tertarik di operator, kira-kira ya artinya waktunya lebih singkat untuk mahasiswa. Ya, baik. Skema operator yang ada ini, apakah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 peternakan saja, atau apakah ada yang untuk diploma, gitu ya? Artinya mereka pada
semester berapa kira-kira begitu. Misalnya untuk S1 peternakan itu disiapkan pada level berapa gitu. Maksudnya pada semester berapa ya boleh ikut, karena pasti di setiap skema operator itu ada mata kuliah prasyarat mungkin yang menjadi dasar untuk mereka memilih operator itu. Betul. Terus kedua, untuk tempat uji kompetensi, ya artinya mungkin belum tentu semua operator itu ada tempat uji kompetensi yang mungkin tersedia juga di Unipa begitu. Dan ini kan dilakukan secara online mungkin ya Pak. Mahasiswa kita tidak perlu berangkat ke sana. Betul. Dan yang ketiga mungkin Pak bisa jelaskan lagi dengan baik bahwa sertifikasi ini tidak ada kaitan dengan program Merdeka Belajar gitu Pak. Karena tadi dari pertanyaan Pak Jane mau dikaitkan dengan program Merdeka Belajar begitu. Jadi artinya kita nggak bisa membuat beberapa mata kuliah ini direkognisi untuk misalnya disesuaikan untuk beberapa mata SKS dia gitu, karena ini berbeda Pak. Karena sertifikasi kompetensi ini berkaitan dengan nanti ketika dia sudah tamat, dia pakai untuk mencari pekerjaan. Jadi ini yang berbeda. Dan yang terakhir, apakah kalau misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus S1 masih bisa dia ikut di operator, atau memang hanya semua disediakan buat mahasiswa saja gitu Pak? Karena di peternakan ini kami ada punya mahasiswa diploma, ada juga mahasiswa S1. Jadi saya tidak tahu yang Bapak-Bapak siapkan di LSP Bapak ini, apakah juga untuk diploma juga. Terima kasih Pak. Baik Pak John, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali ini. Nanti Pak Agus juga yang melengkapi. Saya garis besar begini, jadi saya kira persyaratan di semester berapa ini memang tentu yang sudah kami lakukan saat ini itu biasanya mereka menjelang ini di semester 6, semester 7 begitu Pak, sebelum lulus kalau yang S1 ya. Nah, lalu yang mengenai diploma ini saya kira menarik ini. Diploma untuk operator ya tentu sebelum mereka juga lulus, Pak. Jadi mungkin satu semester sebelum mereka berakhir gitu bisa dilakukan untuk diploma. Saya kira ini operator bagus sekali untuk diploma ini Pak, karena mereka punya kompetensi untuk nanti di bursa pencari kerja. Kemudian ini juga terkait dengan barangkali surat edaran Dikti yang mengenai SKPI itu Pak, karena selama ini kan SKPI itu diberikan hanya surat keterangan dari mana dia kalau pernah laboratorium mengerjakan ini dapat itu dianggap sebagai, tapi sekarang kan sudah tidak, kalau nggak salah tidak ada lagi itu. Jadi harus memang dia mengikuti uji kompetensi baik itu di LSP 1 maupun LSP P3 begitu. Kalau LSP P1 tentu di dalam lingkungan sendiri di universitas punya LSP 1 kalau sudah ada. Nah, kemudian mengenai tadi pertanyaan Bapak yang terakhir, mahasiswa yang sudah lulus ini saya kira mereka bisa juga mengambil ini, tidak ada halangan untuk bisa mengambil kompetensi, karena mungkin di tempat bekerjanya atau mau melamar bursa kerja juga memang memerlukan, tidak apa-apa. Nanti kalau ada beberapa orang kita bisa lakukan uji kompetensi. Dan mungkin nanti di dalam Merdeka Belajar ini kan sebetulnya dalam MOU nanti di dalam konsepnya itu akan kami sampaikan, itu memang ada tukar, mungkin bisa magang di tempat kami atau magangnya bisa online misalnya gitu ya. Kemudian bisa kami menyediakan sumber narasumber untuk membantu di fakultas, itu tercantum di dalam tukar menukar di dalam Merdeka Belajar itu, kampus Merdeka. Kami sudah ada MOU dengan Satya Wacana di Salatiga, lalu Universitas Jember, dan kemarin ada dengan Solo juga dengan UNS. Jadi ada beberapa yang sudah datangan untuk kerjasama di bidang Merdeka Belajar ini Pak, untuk mahasiswa dan juga untuk dosen sekaligus. Kalau yang ingin memperdalam di bidang kompetensi atau di bidang materi tentang organik. Kira-kira begitu Pak John.
Pak Agus barangkali ada tambahan? Iya Pak, makasih Pak Oka. Pak John, saya menambahkan saja untuk D3 mungkin idealnya di semester ke-5 atau minimal setengah semester sebelum dia selesai, sebelum dia diwisuda gitu. Itu idealnya gitu. Karena tadi kan hubungannya dengan berlaku, dia nanti kalau mencari pekerjaan skema sertifikasi berlakunya 3 tahun dan materi yang dia ujikan tentunya si mahasiswa sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut. Sedangkan untuk D3 operator lebih cocok ya untuk skema operator. Sedangkan untuk S1-nya calon-calon S1 maupun S1 yang sudah lulus kami sarankan pakai fasilitator. Biasanya kalau yang mau lulus itu di semester 7 minimal dia sudah yaitu tadi sudah magang, sudah KKN dan sebagainya, dan dia sudah istilahnya lagi menyusun, boleh, itu idealnya gitu. Jadi minimal dia memegang sertifikat tadi agak lama karena berlakunya kan 3 tahun. Sedangkan untuk yang lulus, yang sudah lulus ya tadi fasilitator lah, kami sarankan fasilitator. Tetapi untuk S1 juga boleh mengambil operator, boleh, untuk budidaya operator boleh. Karena semuanya dia sudah bekerja dan kebetulan dia bekerja di peternakan atau dia jadi istilahnya entrepreneur untuk membuat pengumpul pupuk organik. Tentunya saya cukup dengan kompetensi saya di bidang pembuatan pupuk organik. Boleh. Untuk mahasiswa S1 boleh seperti itu. Karena itu untuk pegangan dia jadi entrepreneur bahwa oh ternyata si A ini sudah kompeten cara membuat pupuknya. Nah, itu kompetensinya di situ. Itu aja Pak John, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak Oka, silakan Pak. Ya baik. Silakan kalau ada lagi yang ini Pak. Selamat pagi Pak, saya hanya mau ini saja menambahkan. Bisa Pak? Panggilannya Bu Henike ya? Ya, maaf saya tidak on-kan kamera karena nanti bermasalah dengan jaringan. Oke, ya, silakan. Oke, berdasarkan diskusi ini mungkin yang paling penting itu adalah kita bisa bekerja sama untuk mahasiswa waktu PKL. Mungkin yang dari ini memang penjelasan yang sangat singkat yang disampaikan oleh Pak Nyoman ini menjadi dasar bagi kita semua para dosen untuk memikirkan bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa kita untuk masuk dalam sistem yang akan kita bangun ini, karena memang sudah tidak menunggu lagi. Ini kami sudah bicarakan itu sejak tahun 2018 di fakultas. Karena memang itu baru bagi kami di UNIPA. Dan UNIPA ini dalam waktu dekat akan dikunjungi oleh BNSP untuk pembentukan LSP P1. Jadi karena sudah 2 kali ada pelatihan asesor. Saya dengan Pak Randa kebetulan ikut pada pelatihan yang pertama. Kemudian sudah ikut Ibu ya, jadi Ibu sudah asesor kompetensi ya Bu ya? Ya, saya dengan Pak John Randa tadi. Kemudian Oke. Jadi tinggal ambil teknisnya saja Bu. Jadi nanti bisa uji untuk skema kita. Kemudian Ibu Since Rumetor, Ibu Dr. Hewanovi dengan satu siapa lupa ya. Mereka ikut yang kedua. Persoalan kita di sini adalah kita perlu membangun seperti yang tadi disampaikan Ali ya, atau bahwa kita perlu membangun kerjasama dengan beberapa lembaga, termasuk lembaganya Bapak ini untuk menyiapkan PUK. Tempat uji kompetensi. TUK. Ya, ini kita punya kewalahan kita adalah di sini karena skema yang ditawarkan oleh tenaga kerja itu sangat bagus dan bisa sebenarnya bisa diambil oleh mahasiswa kami ataupun peternak di Manokwari ini, tetapi persoalan kita adalah pada TUK. Contohnya untuk operator inseminator, ya.
Jadi inseminator itu. Terus yang kedua adalah juru sembelih halal. Kita tidak punya RPH yang standar. Nah, ini seperti itu. Jadi memang kita perlu bangun kerjasama dengan pihak lain yang memiliki PUK yang lebih lengkap, dan ini menjelang anak-anak mengikuti uji kompetensi, PKL-nya ke tempat itu. Iya, betul. Jadi nanti mahasiswa itu disiapkan yang diploma, karena memang kalau berdasarkan skema sertifikasi KKMI, level diploma kita, diploma 3 itu sudah masuk di level ke-5. Ya, masuk level 5, dan S1 itu level 6. Jadi level 5 ini masih setengah teknisi atau analis, setengahnya operator. Setengahnya operator. Jadi kita bisa mempersiapkan mereka akan, jadi teorinya kita kasih di fakultas, nanti PKL-nya itu baru kita arahkan sesuai dengan skema yang mereka mau ambil. Iya. Jadi kurikulum yang disampaikan oleh Pak Jen tadi memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Randa, tidak ada hubungan dengan kampus Merdeka. Kompetensi mulai dari awal kita sudah siapkan, seperti keselamatan kerja kan selama ini kita tidak punya. Nah, itu sudah harus bisa kita masukkan dalam kurikulum, untuk setiap mahasiswa harus mengambil itu, mata kuliah itu. Ada beberapa dari skema yang tadi di unit-unit yang akan ditawarkan itu memang harusnya kita pelajari kembali dan kita masukkan di mana bisa ada mata kuliah yang sudah memang kita pernah ajarkan dan itu bisa masuk di situ, kita bisa masukkan di situ. Yang penting nanti di dalam RPS-nya itu jelas. Ini sudah masuk di sini, sehingga mahasiswa ketika uji kompetensi, kalau mahasiswa ikut uji kompetensi tidak perlu lagi, kalau sudah kurikulum kita sudah berdasarkan skema ini KKMI, berarti kita tidak perlu lagi mereka ikut pelatihan, cukup diuji saja. Tetapi bagi mereka dari yang lain, mungkin dari universitas lain atau dari lembaga pendidikan lain yang mau mengambil itu dan menggunakan LSP Unipa untuk sebagai itu, ya perlu dites untuk dikasih pelatihan seperti yang disampaikan tadi. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu tadi itu Pak, bagaimana kita bisa bekerjasama supaya TUK itu bisa tersedia bagi anak-anak kami, supaya mereka sebelum masuk uji kompetensi mereka ada punya tempat praktek yang sudah menyiapkan mereka besok ikut uji kompetensi sudah enak gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik Bu Aniko, saya kira bagus sekali ini Ibu, apalagi sudah menjadi asesor kompetensi kita nanti, sehingga mungkin perlu kompetensi teknis untuk bisa masuk ke pertanian organik nanti kalau memang Ibu bersedia untuk menjadi aseskom yang menguji peternak organik. Nah, saya kira sudah betul sekali. Kalau mengenai pembuatan TOK, kami bisa bantu lah nanti Bu. Apa kita lewat, nanti petunjuknya kan ada. Barangkali Ibu sudah pernah juga mendapat di dalam pelatihan Askom kan ada juga disinggung soal TOK. Itu kan ada ininya. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai sebuah UK di tempat uji kompetensi. Kiranya bisa kami bantu melalui nanti konsultasi atau sifatnya nanti lewat online, kita bisa bantu. Saya kira benar sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, untuk para mahasiswa untuk ikut uji kompetensi. Jadi mungkin di PKL-nya diarahkan ke arah materi apa yang ada di unit-unit kompetensi yang ada di skema itu. Pak Agus barangkali ada tambahan? Untuk ini Pak, untuk TUK saya mau nanya dulu, apakah di sana punya istilahnya kayak teknopark atau istilahnya peternakan range yang sifat istilahnya yang di situ istilahnya sudah berkesinambungan atau istilahnya apa ya? Zero waste gitulah Bu. Ada di situ ada enggak Bu? Sudah ada atau belum?
Kita punya taman ternak. Oh, ada. Ternak ada. Nah, fasilitasnya belum lengkap. Bisa ada beberapa yang kita bisa lakukan sebagai PUK itu seperti pengolahan limbah. Kita sudah punya alat pengolahan limbah ada. Kita punya tenaga ahli di bidang pengolahan limbah juga sudah ada. Mungkin tidak ada masalah, tapi yang masalah di kita itu adalah kalau mahasiswa menginginkan skema lain yang di luar ditawarkan ini. Itu yang saya sampaikan. Tapi kemungkinan saja itu bisa disediakan oleh lembaga lain, termasuk lembaganya bapak-bapak ini, yang apakah nanti kita bisa dikerjasama dengan ini, kemudian diarahkan kemana, itu kan bisa, tahu Pak? Seperti tadi saya bilang, untuk guru sembelih halal, untuk inseminator mungkin kita dengan dinas provinsi mungkin kita bisa difasilitasi juga, tapi saya sendiri belum, karena saya bukan ahli reproduksi, jadi saya tidak tahu fasilitas inseminator di sini, fasilitas untuk membentuk tenaga operator atau fasilitator di bidang inseminator ini bisa memungkinkan atau tidak. Tetapi kalau untuk Juleha, saya memang mengajar di RPH, jadi saya tahu persis bahwa kondisi RPH itu mungkin sulit, belum bisa kita pakai untuk TUK. Jadi kami mau dikunjungi oleh BNSP, tapi karena corona, nah itu mereka mau datang melihat TUK-nya kami seperti apa gitu dari setiap fakultas yang ada di Unipa. Nah, itu, dan saya yakin bahwa mungkin hanya skema-skema tertentu saja yang kita bisa tawarkan, padahal dunia kerja membutuhkan tenaga kompetensi, bukan hanya itu saja. Kita mau mahasiswa kita lebih macam diploma budidaya ternak, itu kan luas sekali Pak. Jadi budidaya ternak ini kan bisa menyangkut apa saja, dan kami berharap mahasiswa kita jangan hanya ambil yang organik, tetapi yang lain juga begitu. Nah, begitu. Demikian juga dengan S1 kita. Besok menjadi tenaga analis atau teknisi atau fasilitator itu. Ya tadi saya setuju sekali, kalau diploma 3 kita operator, yang S1 fasilitator. Memang itu kita sudah harus bisa siapkan mereka seperti itu. Terima kasih Pak, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, memang untuk yang LSP kami, LSP Pertanian Organik itu memang kami belum mempunyai atau belum untuk skema Zuleha, PKB maupun inseminator, maupun pacer, kita belum punya. Jadi kita tidak bisa istilahnya menyalurkan untuk kamu harus praktek magangnya di ini. Kami memang belum bisa. Mungkin dengan LSP yang lain yang punya skema itu mungkin bisa. Sedangkan kami bisa untuk yang mau magang di pengemukan, untuk istilahnya untuk di skema yang kami punya saja. Sementara itu yang ada 17 skema yang kami miliki. Itu aja sih Bu. Ya, tapi saya lihat bagus itu sebagai seperti pakan ternak itu, pakan kita itu semua yang tadi Bapak mereka tawarkan itu bagus. Ada, Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan di situ, tidak ada masalah Pak. Mungkin kalau Bapak ini di Jakarta ya? Iya Bu. Di Jakarta. Artinya kan kalau mahasiswa PKL kan ada yang bisa pergi di lembaganya Bapak, kalau ada bisa. Itu kan umpamanya ada mahasiswa yang dari Unipa yang tinggalnya umpamanya saya mahasiswa di Jawa Barat, saya mau boleh ke kami boleh Bu, nggak masalah. Makanya kadang-kadang ada yang pulang kan, ada yang dari luar Papua masuk, ada di Jawa atau ada di Sumatera. Saya mau PKL ada di Jakarta, atau hubungi kami, nanti kami akan salurkan ke tempat-tempat yang istilahnya sesuai dengan skema yang akan kami ujikan. Itu aja. Pak, minta maaf saya tanya sedikit ya, ini terlalu teknis. Tapi untuk PKL itu mahasiswa kalau ke situ bayar ya? Oh enggak Bu, yang penting dia mencari tempat sendiri aja Bu. Kami tidak menyiapkan istilahnya menyiapkan untuk ruangan, itu tidak ada Bu kita. Tapi silakan cari sendiri nanti untuk
istilahnya penginapannya nyari sendiri, Bu. Kayak gitu. Oke. Sama makannya mungkin cari sendiri juga, Bu. Kita Iya. nggak ada biaya untuk istilahnya untuk mengasih lumsum sama akomodasinya nggak ada. Oke. Makasih, Pak. Iya, Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit mengenai yang tadi Juleha, inseminator. Ini barangkali nanti bisa kita bantu sondingkan ke LSP yang lain yang punya skema. Kalau tidak salah LSP Peternakan Indonesia kantornya di sebelah kami, Bu. Dekatan, sama-sama LSP, sama-sama lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari BNSP sama, dan kantornya kebetulan bersebelahan dengan kami. Ya, cuma beliau kan LSP PI itu ada skema peternakan yang Zuleha, Bacer, terus sama inseminator itu ada, beliau ada, LSP PI ada. Kalau kami nggak ada, gitu. Ya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Masih ada lagi? Oke, mungkin bisa disampaikan bahwa mahasiswa tuh bisa ambil lebih dari satu potensi skema gitu. Ya, boleh. Boleh Pak, ya, Pak John. Supaya jangan sampai makin banyak memiliki itu makin bagus. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Kami dari program studi Diploma 3 Kesehatan Hewan, Pak. Kami lihat skema yang ditawarkan agak mungkin belum sesuai dengan kompetensi mahasiswa kami ya, karena mereka kesehatan hewan. Tadi kalau Pak Agus sempat singgung yang dari LSPPI, kami juga sudah cari di internet kalau mereka menawarkan skema-skema yang cocok untuk mahasiswa di prodi kami. Apa boleh kami dapat kontak mereka, Pak, untuk bertanya lebih lanjut? Langsung kalau nggak salah buka webnya ada, Bu, di lsppi.go ya, .id. Saya kebetulan kontaknya boleh nanti dicat ke Bu Dea deh, ya. Oh iya, ada kontaknya. Baik. Ada kontaknya ada. Karena memang untuk inseminator kita nggak ada, Bacer nggak ada, terus untuk PKB saya nggak ada, tapi di peternakan Indonesia ada handling telur, ada apalagi ya, nutrisi ada, nutrisi untuk terus untuk produksi ternak sapi perah kalau nggak salah juga ada. Baik, terima kasih Pak. Oke. Mungkin Ibu Novi kalau di Keswan kalau mau itu pakai fasilitator juga nggak apa-apa, karena untuk kesehatan hewan biasanya calon-calon dokter hewan atau nantinya dia mau sekolah lagi ke dokter hewan juga kalau ditanya organik jadi dia tahu gitu aja. Oh iya, kalau ini mereka mahasiswa masih levelnya paramedik, Pak. Oh masih paramedik. Iya, masih paramedik. Ya, paramedik. Ya karena nantinya kan inseminator, Bu ya. Skema inseminator itu paramedik, karena sekarang insinyur tidak diperbolehkan untuk di peraturan Permenkesnya tidak diperbolehkan menginseminasi, Bu ya. Hanya paramedik. Betul hanya paramedik dan dokter hewan. Karena kondisinya di Papua juga industri peternakan masih kurang begitu banyak, Pak. Jadi kebanyakan lulusan kami diserap di dinas dan di Kementerian Pertanian. Sehingga sertifikat sebagai inseminator sangat dibutuhkan, terutama jika bekerja di dinas. Hampir, ya. Karena itu wajib itu. Yang bisa inseminator hanya paramedik. Iya, betul. Ada di Permentan. Iya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Halo. Pak Denny? Pak Dekan, mana Pak Dekan? Dekan?
Ada lagi, Mbak Dea? Mungkin kalau nggak ada lagi? Ya, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang akan dipertanyakan atau mungkin bisa nanti kita lanjutkan untuk pertanyaannya via chat atau boleh. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya Pak ya? Sepertinya. Mungkin perlu kami informasikan buat peserta, itu untuk SKKNI Fasilitator Ternak, rekap skema yang ada di LSP kami, dan SNI 6729 bisa udah bisa dilihat, diupload. Atau dilihat, silahkan. Udah kami, ya Mbak Dea ya, sudah ya? Ya. Sudah bisa di-download di kolom chat. Silakan mau download silakan. Linknya silakan kalau mau di-download. Sudah tadi ada di chat sudah ada. Silakan di-download aja. Pak Mul, ada lagi apa? Ada lagi Pak Mul? Bagaimana Pak Denny? Pak Dekan? Lagi keluar ya. Pak Dekan, dari tempat ya Dea? Iya mungkin Pak. Ya, siapa Pak. Yang mewakili? Yang mewakili Pak ini? Apa sudah apa belum? Pak, mungkin dari saya mungkin Pak. Boleh ya Pak John, gimana Pak John? Ya, sudah cukup barangkali? Sudah bisa dikirim kapan misalnya mulai pendaftaran supaya, karena kita kan di sini ada punya mahasiswa D3 budidaya ternak gitu. Ya. Oh gitu ya pas ini. Di operator budidaya ternak itu bisa, artinya supaya mereka sudah bisa tahu kapan mereka mendaftar supaya bisa mengikuti ini begitu. Karena di sini ada hadir pesertanya banyak mahasiswa juga Pak. Pasti mereka sudah mendaftar. Anunya lewat Pak John apa gimana? Nanti ini. Mungkin lewat universitas, lewat fakultas saja Pak dulu. Lewat fakultas. Kalau untuk pendaftaran, silakan buka di web kami aja Pak. Ya. lsppo.com. Kita aja udah, nanti webnya itu lsppo.com ya, Mbak Dea ya. Nanti di situ ada webnya, keluar pendaftaran, dia mau daftar di situ, nanti lihat skemanya apa, pilih dari situ. Bisa, Pak. Itu setiap saat ya, Pak? Ya. Setiap saat atau? Ada, ya betul. Sama persyaratan sekalian. Ya. Ada persyaratannya di situ. Di webnya aja ada. Iya, iya. Jadi mahasiswa tinggal membuka saja, Pak. Tinggal webnya. Main Bu Dea dikasih tahu webnya nanti. Ya, Bapak nanti bisa masuk di lsppo.com, nanti ada tab daftar. Di dalam daftar ini nanti akan ditampilkan skema yang akan dipilih, Bapak Ibu nanti pilih skema yang akan dipilih, kemudian nanti isi form untuk data pribadi serta persyaratannya seperti ijazah, foto, dan lain-lain. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak John ya? Ya, jadi mungkin buat saudara-saudara mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin sampaikan bahwa dari fakultas dan UNIPA itu hanya menyerahkan ijazah lulus setelah saudara lulus. Dan setelah itu, saudara-saudara kan diuji kompetensi dengan LSP seperti ini, karena saudara kan mendapat sertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini bagi saudara-saudara mahasiswa sangat perlu untuk saudara-saudara mengambil jalur sertifikat kompetensi ini, karena ini akan sangat penting ketika saudara-saudara telah lulus. Karena Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hanya sampai di saudara begitu tamat, tetapi begitu saudara di masyarakat, yang mereka minta adalah dari sertifikat Kementerian Tenaga Kerja yang seperti disediakan oleh LSP. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa saudara-saudara mahasiswa jangan tunggu lagi begitu, ada kesempatan ini, segera ambil, karena jaminan untuk saudara-saudara akan bekerja yaitu dari sertifikat-sertifikat kompetensi seperti ini begitu. Jadi tidak cukup hanya ijazah saudara lulus sebagai sarjana atau sarjana diploma, tetapi yang akan menentukan saudara bisa diterima
dalam bekerja, yaitu lewat sertifikasi yang ada ini. Sehingga kepada saudara-saudara mahasiswa yang hadir dan mengikuti ini, saya sangat mengimbau untuk segera aktif atau ya proaktif, tidak menunggu harus dari dosen yang akan mengarahkan, tetapi tadi sudah diberikan nanti web yang ada, saudara-saudara segera mendaftar seperti itu. Saya kira itu mungkin pesan saya buat saudara mahasiswa. Maaf, saya masih pakai masker karena masih oke. Baik. Ya, makasih Pak John. Barangkali kalau nggak ada lagi ya. Mungkin dari saya Pak Nyoman, selamat siang. Silakan Bu. Hartini, ya maaf saya tidak memberikan video on karena juga Bu Sri ya. Iya Pak. Saya ingin memperjelas lagi tadi Pak, pertanyaannya dari Bu Hanike yang mengatakan tadi bahwa kalau mahasiswa PKL di sana tidak membayar. Tapi tadi dijawab oleh Pak Agus hubungannya dengan akomodasi dan makan dan sebagainya. Mungkin yang dimaksudkan di sini yang biaya kompetensinya ini Pak, apakah mahasiswa tetap membayar atau tidak? Karena seperti tadi itu ada biaya yang 2 juta, 1 juta sebagai operator. Itu kan tetap harus dibayar Pak ya? Ya. Saya jawab Pak ya. Ya silakan Pak Gus. Bu Sri Hartini. Jadi untuk uji kompetensinya tetap membayar ya. Kalau untuk mahasiswa yang sebetulnya kalau sudah nanti ada MOU dengan Unipa, dengan Fakultas Peternakan Unipa, kami kasih keringanan 50% dari biaya uji kompetensinya, Bu. Tetapi kalau untuk fasilitas PKL, momennya dia mau magang, untuk LSPPO-nya menyediakan pengrumah, tidak menyiapkan kos-kosan, tidak menyiapkan makan, silahkan makan dari sendiri tempatnya. Nanti kami hanya membantu, nanti tempatnya mungkin di TUK, ini nanti di TUK Cinangka, silakan kamu di Cinangka, nanti hubungannya sama pengurus daripada TUK, silakan nanti urusannya sama sana, gitu Bu. Mamanya nanti magangnya di peternakan ayam di sini. Oh ya sudah, ya urusannya sama yang punya peternakan itu Bu, tidak urusan dengan LSPPO, tetapi untuk uji kompetensinya dengan LSPPO nantinya, gitu Bu. Oh begitu. Nah, tetap untuk pembayaran uji kompetensinya bayar nanti. Itu 50% Bu. Ya, itu mungkin yang kita supaya jelas itu jelas, Pak ya. Ya, karena tadi mahasiswa kan ditawarkan harus ini, baru tadi ada bilang tidak bayar, mungkin khawatirnya ada salah persepsi di sini. Iya, betul. Iya, Bu. Iya. Membayar, Pak ya. Iya, Bu Sri. Mungkin sedikit tambahan barangkali alangkah baiknya kalau bisa dikoordinir, jadi ada beberapa puluh mahasiswa gitu bersama-sama sehingga nanti biaya bisa ditanggung renteng ini Bu. Jadi terutama kalau datang ke Manokwari misalnya kan asesor kan perlu transport misalnya, lalu perlu akomodasi. Nah ini kalau banyak mahasiswa dalam yang ikut kan bisa tanggung renteng itu nanti biaya-biaya asesornya itu. Kira-kira kalau daripada perorangan kan susah. Iya. Kecuali kalau mau datang ke Jakarta mahasiswanya silakan. Tapi kalau yang malah di mahal Manokwari, Pak ya. mahal terlalu jauh. Jadi kalau di Manokwari saya kira bisa dikoordinir lah. Kalau ada 50 misalnya begitu atau 60, 40 gitu, sehingga bisa tanggung renteng lah. Mungkin akan lebih ringan begitu. Saya kira tapi itu Pak Nyoman, maaf saya mau lanjut lagi. Misalkan kita tanggung renteng untuk mendatangkan asesor dari Jakarta ke Manokwari, baru Manokwari belum mempunyai TUK-nya yang memenuhi syarat. Itu bagaimana itu Pak Nyoman? Nanti kita bangun TUK sementara saja, sewaktu. Jadi tapi sama, cuma tidak perlu menyiapkan TUK tidak perlu menyiapkan dokumen, lalu perkantoran, dan sebagainya, sementara saja pada saat dipakai uji saja. Itu jalan yang tercepat dan terbaik saya kira untuk mengurangi atau proses TUK tidak terlalu lama. Tapi kalau TUK mandiri memang kami kalau khusus untuk dari LSPPO harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan BNSP.
harus diikutin aturannya gitu. Tapi kalau sewaktu kita hanya memverifikasi kebutuhan kita untuk yang diuji udah ada belum, misalnya bahan uji, lalu apalagi alat-alat pelindung, lalu alat-alat untuk diuji dan sebagainya. Jadi sifatnya sewaktu, Bu. Nanti habis itu ya sudah, tahun depan kalau mau uji lagi kita bikin lagi lalu verifikasi lagi begitu sebelum digunakan untuk uji. Kira-kira begitu, Bu Sri. Terima kasih Pak Nyoman. Iya. Penjelasannya. Ya. Saya kembalikan ke moderatornya siap. Ya, kalau masih ada, kalau tidak ada kita barangkali nanti kita cukupkan di sini juga. Pak Dekan barangkali lagi keluar ya. Baik Bapak. Oh ya. Mungkin saya atas nama rekan mengucapkan terima kasih Pak Jen, silakan. Ya, saya atas nama rekan mungkin mengucapkan terima kasih atas penjelasan. Saya mohon maaf mungkin Pak rekan tadi terlempar terus mungkin sulit masuk. Terus saat ini juga kebetulan ada acara dengan nggak apa-apa. Salam kami atas nama rekan dan seluruh sivitas akademika terutama Fakultas Peternakan menyampaikan terima kasih banyak atas luangan waktu dan ilmu yang telah di-share kepada kami. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik untuk kerjasama kita ke depan. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak John dan teman-teman atas nama Fakultas Peternakan Universitas Papua ya. Papua, ya. Ya, jadi kami dari LSPP juga atas nama teman-teman menyampaikan terima kasih atas kesediaan, atensi untuk ini. Mudah-mudahan ini segera kita bisa bangun MOU lalu bisa ada proses menjadi kenyataan dalam waktu dekat begitu dengan LSPPO dan Fakultas Peternakan UNIPA begitu. Ini kita harapkan. Nanti kita kontak-kontak lagi setelah ini. Terakhir di sini Pak, mungkin kita harus ada selanjut sampai kita ada kerjasama sehingga nanti kalau sudah ada MOU dan mungkin biaya sertifikasi bisa kita berikan pengurangan gitu. Kemudian yang kedua kalau ada program-program subsidi misalnya dari BNSP kita bisa ikutkan nanti untuk Fakultas Peternakan UNIPA. Saya kira begitu Pak. Dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas barangkali dalam pertemuan ini. Tapi niatnya memang bagaimana kita bersama-sama membangun ini insan-insan kompeten untuk ke depan Pak, khususnya di bidang peternakan. Saya kira begitu Ibu, Bapak Ibu dari UNIPA dan seluruh sivitas akademika yang mengikuti Zoom ini, kami ucapkan terima kasih dan kami terbuka anytime kalau ada perlu klarifikasi atau penjelasan, pertanyaan, nanti silakan dihubungi kami. Kami bersiap selalu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Bu Dea dan Pak Agus. Terima kasih. Ya, Pak. Mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.